kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks hikayat. Bahasa Indonesia dengan materi teks hikayat diperuntukkan untuk kelas 10 SMK atau SMA. Baik, sebelum kita mempelajari materi teks hikayat, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu teks hikayat. Nah, pengertian teks hikayat adalah cerita rakyat atau sastra lama yang biasanya diceritakan secara lisan dan mengisahkan kehidupan zaman dahulu. Kenapa diceritakan secara lisan? Karena pada zaman dahulu belum ada alat tulis, belum ada buku. Jadi, ketika seseorang ingin bercerita atau membuat sastra, itu biasanya diucapkan secara lisan dari mulut ke mulut. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh kutipan teks hikayat yang berjudul Maling Demam. Bisa dibaca terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi, teks hikayat adalah salah satu teks naratif yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Karakteristik yang akan kita pelajari hari ini ada 6, tetapi kita akan belajar dulu 3 yang pertama. Yang pertama yaitu istana sentris, yang kedua paralogis atau mustahil, yang ketiga menggunakan kata arkais. Istana sentris berarti teks hikayat berlatar atau ceritanya berpusat pada kerajaan atau istana. Bisa jadi mengisahkan cerita raja, bisa jadi berlatar di kerajaan atau kayangan. Yang kedua paralogis atau mustahil. Mustahil artinya teks hikayat memiliki alur atau jalan cerita yang tidak masuk akal. Contohnya tokoh yang memiliki keajaiban atau kekuatan sakti. Yang ketiga menggunakan kata arkais. Kata arkais adalah kosakata lama yang saat ini sudah jarang digunakan. Contohnya alkisah, syahdan, hatta, dan lain sebagainya. Baik, berikut ini ada kutipan teks hikayat yang berjudul Maling Demam. Nah, pada teks hikayat ini ada salah satu ciri yang terdapat di teks ini, yaitu menggunakan kata arkais. Menggunakan kata arkais, contohnya ini pada kalimat pertama, syahdan hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Syahdan merupakan kata arkais yang saat ini sudah jarang digunakan. Nah, ciri-ciri atau karakteristik teks hikayat yang berikutnya adalah anonim, bertema petualangan, dan penokohan hitam putih. Anonim artinya teks hikayat tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya, siapa penulisnya. Yang kedua, bertema petualangan. Bertema petualangan artinya teks hikayat mengisahkan cerita-cerita yang berlatar di alam bebas, di hutan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, penokohan hitam putih. Artinya, suatu tokoh memiliki sifat atau karakter yang sama, yang jelas. Jadi tidak abu-abu. Setelah mempelajari ciri-ciri atau karakteristik teks hikayat, yang berikutnya ada nilai-nilai teks hikayat. Di sini ada 4 nilai yang akan kita pelajari. Yang pertama agama, yang kedua sosial, yang ketiga budaya, dan yang keempat moral. Nilai agama berkonsep memohon kepada Tuhan, berdoa setelah berusaha. Yang kedua sosial. Nilai sosial seperti hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lain. Contohnya tidak melihat perbedaan status dan saling membantu, saling tolong-menolong. Yang ketiga nilai budaya. Nilai budaya merupakan suatu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat yang ada dalam cerita itu. Contohnya mengadakan sayembara untuk memilih sesuatu, mengadakan upacara pernikahan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan sifat-sifat manusia. Contohnya tidak mau bekerja keras, memperdaya orang yang lemah, dan lain sebagainya. Baik, di sini ada contoh teks hikayat yang berjudul Bayan Budiman. Coba
Coba teman-teman perhatikan dan dibaca baik-baik. Lalu ditulis kira-kira pada teks poem Budiman ini ada nilai-nilai apa saja ya. Jangan lupa tulis di bukumu dan analisislah sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur intrinsik teks hikayat. Jadi pada sebuah teks naratif terdapat nilai-nilai, kemudian ciri atau karakteristik, dan yang terakhir unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema, yang kedua amanat, yang ketiga latar, dan yang terakhir penokohan. Tema merupakan inti atau ide pokok cerita. Amanat merupakan pesan moral cerita. Latar dibagi menjadi 3, yaitu lokasi atau tempat, waktu, dan suasana cerita. Latar lokasi merupakan tempat kejadian di mana cerita itu terjadi. Latar waktu merupakan contohnya pagi hari, siang hari, sore hari. Latar suasana yaitu contohnya suasana senang, suasana gembira, suasana sedih, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu penokohan. Penokohan merupakan teknik penggambaran tokoh dalam cerita. Nah, materi teks hikayat sudah selesai bab pertama. Selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan dicatat dan bisa ditanyakan kepada gurumu ya. Terima kasih, sampai jumpa.